teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Asal anamnesisnya menyusui kuat, riwayat imunisasi BCG, polio 1-4, DPT HB-nya juga udah 1-3, hepatitis B-nya juga ada 1-3. Hasil pemeriksaannya nadinya 110 kali per menit, pernapasan 34 kali per menit, suhu 36,8, lingkar kepala 43, berat badan 7,5, panjang badan 66, skor KPSP 9, bidan menjadwalkan imunisasi campak dan penilaian KPSP lanjutan. Umur berapakah kunjungan ulang yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi teman-teman, kita lihat dulu bayi ini sudah imunisasi apa aja gitu ya kan. BCG udah, polio 1-4 udah, DPT 1-3 udah, hepatitis B1, 2, 1-3 udah juga. Terus kita tengok juga lingkar kepalanya 43 normal, berat badan normal, panjang badannya juga normal, KPSP 9 termasuk baik ya teman-teman, tergolong baik. Dan akan menjadwalkan imunisasi campak gitu pada usia berapa bulan gitu kan. Jawabannya adalah ya C 9 bulan gitu, karena campak 9 bulan. Nanti teman-teman bisa lihat di tabel yang ada di slide selanjutnya. Seorang perempuan berumur 30 tahun, P1A0, kala 4 di PMB, riwayat persalinan spontan, persalinan lahir lengkap. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/70 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TF-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksi lembek, vesika urnia penuh, gitu kan, pendarahan 520 ml, terdapat laserasi perineum grade 1. Apa penanganan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Teman-teman, yang perlu kita lihat ini adalah ibunya ada di kala 4, gitu kan, karena plasentanya udah lahir lengkap gitu, berarti nggak ada masalah gitu. Tekanan darah normal, nadinya 90, TFU 3 jari di bawah pusat, ini perlu dicurigai gitu kan. Kontraksinya lembek, ini masalah. Vesika urinnya penuh juga masalah. Pendarahan 520 udah abnormal. Terdapat laserasi perineum grade 1, ini normal ya teman-teman ya, nggak ada masalah gitu, bukan abnormal karena bukan grade 3 atau grade 4. Jadi apa sih penanganan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini termasuk Antonia Uteri ya teman-teman, karena kan kontraksinya lembek gitu, pendarahannya 520. Tapi apa penyebab dari Antonia Uteri tersebut? Kalau misalnya kita bilang plasentanya tertinggal, enggak, plasentanya lengkap. Kalau misalnya karena laserasi jalan lahir, tidak, karena perineumnya grade 1 gitu, kecuali perineumnya grade 4 atau misalnya udah sampai ada terjadi perobekan di uterusnya gitu kan. Yang masalahnya itu adalah urinnya penuh. Seperti kita ketahui teman-teman, kalau misalnya urin itu penuh itu bisa menghambat kontraksi uterus. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah pengosongan kantung kemih sehingga kontraksinya bisa kembali normal gitu. Seorang perempuan berumur 26 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke rumah sakit diantar oleh keluarga karena kejang sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya belum diberi apapun, tidak ada riwayat jatuh ataupun riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan kesadarannya supor, tekanan darahnya 160/90, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24, suhu 37, TFU 34, DJJ 150 kali per menit, tidak teratur. Odem pada wajah, diagnosis apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Teman-teman, yang perlu kita garis bawahi ini itu adalah ibunya datang ke RS itu karena kejang sejak 1 jam yang lalu gitu. Kita lihat di tabel ya teman-teman. Kalau misalnya dia ibunya kan tadi udah umurnya di atas 20 minggu gitu. Terus ada tekanan darahnya 140/90, terus ibunya kejang, ya namanya eklamsi gitu teman-teman. Diagnosanya itu eklamsi. Jadi jawabannya itu adalah eklamsi. Soal nomor 4, seorang perempuan berumur 20 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu datang ke Polindes dengan keluhan muntah, teman-teman. Di sini hasil anamnesisnya udah 10 kali gitu muntahnya, badannya lemas dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, bisa kita bilang ini udah rendah, nadinya udah cepat 110, pernapasannya juga sudah mulai demam gitu kan, konjungtivanya pusat,
matanya udah cekung, turgor kulitnya, itu udah ada kembali dalam 5 detik ya. Ini perlu kita waspadai. Nafas bau aseton dan ketonurin ya. Dengan ciri-ciri yang dia ada di kasus ini teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa ibunya udah ada di hipermesis gravidarum tingkat 2. Karena apa? Karena udah turgor kulitnya kembali dalam 5 detik. Nafas baunya juga ada bau aseton gitu kan, udah muntah 10 kali dalam per hari gitu. Jadi sih tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Menganjurkan makan porsi sedikit tapi sering enggak, teman-teman. Ini bisa kalau untuk mual muntah biasa gitu. Bisa kita anjurkan atau pancase-nya ini. Tapi kalau udah namanya hipermesis gravidarum 2 dan ciri-cirinya atau kondisi ibunya juga udah lemah, itu tidak bisa kita anjurkan ya teman-teman. Melakukan rujukan ke ponek ya, ini lebih tepat ya. Karena apa? Kita harus melakukan rehidrasi gitu. Kita kasih pasang infus gitu kan, ibunya kan mual muntah, jadi kita harus bantu dengan infus biar ibunya enggak dehidrasi atau terlalu lemas. Menganjurkan makanan rendah lemak bisa juga teman-teman, tapi bukan yang paling tepat gitu ya teman-teman. Memberikan antimetik, ini apa ya, salah ini. Pokoknya salah, jawabannya adalah B. Melakukan rujukan ke ponek karena termasuk hipermesis gravidarum. Teman-teman juga bisa baca ya beberapa tipe hipermesis gravidarum, seperti ada grade tingkat 1, tingkat 2, maupun tingkat 3. So, nomor dulu teman-teman, pembahasan soal kebidanan hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin mau belajar soal-soal kebidanan lebih banyak lagi, bisa chat ke nomor WA yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya teman-teman. Terima kasih.